pagi. Materi kita hari ini adalah persamaan diferensial eksak. Sebelum masuk ke materi persamaan diferensial eksak, saya perlu jelaskan dulu beberapa pengertian yang mungkin sebelumnya belum pernah Anda pelajari. Yang pertama, gini, kalau kita punya fungsi dalam dua atau lebih variabel, jadi misalkan saya punya fungsi f gitu ya, yang variabelnya adalah x dan y, punya f fungsi dalam variabel x dan y begini. Nah, karena variabelnya ada dua, maka ketika saya membicarakan turunan dari fungsi f, itu harus saya sebutkan dengan jelas yang saya maksud turunannya f itu terhadap variabel yang apa. Jadi turunan kan artinya perubahan gitu ya. Nah, kalau gitu ketika kita mau memperhatikan perubahan nilai fungsi f, harus kita jelaskan perubahan nilai fungsi f terhadap perubahan variabel yang mana gitu. Jadi kalau saya punya fungsi yang punya dua variabel seperti ini, maka dia punya namanya turunan parsial gitu ya, turunan parsial f terhadap x, dinotasikan seperti ini, del f del x. Ini f diturunkan terhadap x gitu ya, jadi ini tuh turunannya f terhadap x dengan menganggap y-nya konstan. Jadi ketika saya mencari perubahan dari nilai fungsi f terhadap perubahan dari variabel x, itu y-nya dianggap konstan. Nah, sebaliknya nanti kalau saya mencari turunan parsial dari f terhadap y, maka variabel x-nya dianggap konstan. Gitu. Saya contohkan, misalnya saya punya f-nya itu adalah misalkan ya x kuadrat plus y pangkat 3 min 3x y kuadrat misalnya begitu. Nah, maka kalau Anda ditanya dari fungsi ini apa turunan f terhadap x, gitu, caranya sama seperti Anda cari turunan biasa, hanya saja sekarang variabel y-nya dianggap konstan. Jadi ini kalau ada x kuadrat diturunkan terhadap x kan 2x. Terus y pangkat 3 ini sekarang diturunkan terhadap x dengan menganggap y-nya konstan. Kalau y itu konstan, dipangkatkan 3 kan juga konstan, tetap nilainya gitu ya. Nah, konstanta turunannya kan 0. Jadi suku yang kedua ini turunannya 0. Gitu. Terus suku terakhir itu 3x y kuadrat. Ingat, y-nya dianggap konstan. Jadi ketika diturunkan terhadap x, hasilnya adalah min 3y kuadrat. Kemudian kalau mau saya turunkan terhadap y, itu mau saya cari turunannya terhadap y, del f del y, caranya sama, hanya kali ini yang dianggap konstan adalah x-nya. Jadi kalau ada suku seperti ini, x saja turunannya 0 itu. Lalu yang y pangkat 3 diturunkan terhadap y kan 3y kuadrat. Lalu ini ada min 3x y kuadrat diturunkan terhadap y, x-nya dianggap konstan gitu ya. Jadi turunannya adalah min 6x y. Nah, jadi sekarang kalau Anda perhatikan, kalau saya punya fungsi f, dia pasti punya
Gini, kalau saya punya fungsi f yang terdiri atas dua variabel, dia pasti punya dua macam turunan parsial pertama, gitu ya. Jadi ini kan masih yang turunan pertama. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan ini, turunan pertamanya ini hasilnya fungsi-fungsi semua. Kalau dia fungsi kan berarti bisa saya turunkan lagi, gitu ya. Jadi kan seperti dulu ada turunan pertama, ada turunan kedua, ada turunan ketiga, dan seterusnya. Nah, sekali lagi kalau Anda perhatikan, kalau semula f-nya terdiri atas dua variabel, maka turunan-turunan parsial pertamanya juga kemungkinan besar terdiri atas dua variabel yang sama, yaitu x sama y. Berarti nanti masing-masing dari turunan parsial pertama terhadap f ini kan bisa saya turunkan sekali lagi terhadap x. Jadi turunan parsial pertama terhadap x ini tadi bisa saya turunkan sekali lagi terhadap x. Jadi saya cari turunan terhadap x dari turunan parsial pertamanya f terhadap x. Atau saya juga bisa turunkan lagi tapi terhadap y. Nah, yang masing-masing kalau saya cari berapa gitu, ini kan nyari turunan kedua kan dari turunan pertama, berarti dari ini kan, ini diturunkan lagi terhadap x, ingat y-nya dianggap konstan, jadi turunannya adalah 2 saja, karena ini udah 0, terus ini suku ini terdiri dari variabel y saja, y-nya konstan, berarti kalau diturunkan terhadap x jadinya 0. Kemudian kalau turunan dari turunan pertama ini terhadap y, itu berarti sekarang nanti yang 0 ini, gantian suku yang ini yang 0, yang ini turunannya adalah min 6y. Nah, dengan cara yang sama, untuk turunan parsial pertama terhadap y ini, saya juga bisa cari, jadi ini bisa dicari lagi turunan terhadap x-nya, gitu ya, turunannya del f del y terhadap x sama turunannya del f del y tapi terhadap y. Ya, yang hasilnya adalah, ini ya, saya mau tunjukkan karena ada satu hal penting yang bisa kita pelajari dari sini. Kalau ini saya turunkan sekali lagi terhadap x, berarti suku ini 0 karena y-nya dianggap konstan. Sementara yang ini diturunkan terhadap x, hasilnya adalah min 6y. Kalau turunan parsial pertama ini kita turunkan sekali lagi terhadap y, berarti ini jadi 6y gitu ya. Terus yang ini diturunkan ke y kan jadinya min 6x. Nah, hal penting apa yang perlu kita perhatikan? Yang perlu kita perhatikan ini, perhatikan dua turunan parsial kedua yang ini. Ya. Jadi, ini membacanya, kalau saya punya fungsi f, variabelnya 2, x sama y, itu urutan terhadap siapa saya menurunkan seolah-olah jadi tidak berpengaruh karena saya turunkan terhadap x saja, saya turunkan terhadap x dulu baru terhadap y, atau saya turunkan terhadap y dulu baru terhadap x, hasilnya sama. Ya, jadi ini akan menjadi catatan penting kita ketika kita nanti mau mengidentifikasi sebuah persamaan diferensial itu persamaan diferensial eksak atau bukan. Gitu ya. Baik, sekarang saya lanjutkan. Kalau tadi
fungsi dengan dua variabel ini punya dua turunan parsial pertama, yaitu turunan terhadap X dan turunan terhadap Y, yang kalau saya cari turunan terhadap X itu berarti Y-nya dianggap konstan, sementara kalau saya turunkan terhadap Y berarti X-nya dianggap konstan, maka sebetulnya saya juga bisa mencari turunan dari F ketika kedua variabelnya ini sama-sama berubah gitu. Jadi kalau dua-duanya berubah, ini tadi kan kalau berarti kalau X saja yang berubah, Y-nya tetap. Kalau Y saja yang berubah, X-nya tetap. Nah, kalau dua-duanya berubah, nanti kita punya yang kita sebut dengan diferensial total atau diferensial eksak dari F. Lambangnya gini, pakai huruf D biasa. Yang ini didefinisikan sebagai del F del X dx ditambah sama del F del Y dy. Nah, ini itu disebut dengan diferensial total atau diferensial eksak. Semoga pengantar saya ini memudahkan Anda memahami ketika saya bilang gini. Bentuk umum PD orde 1 kita kemarin bentuknya seperti ini. M dx plus N dy sama dengan ini. Nah, kemudian kalau ternyata M dx ditambah N dy ini adalah suatu diferensial eksak atau diferensial total dari sebuah fungsi f yang belum kita ketahui f-nya apa, maka PD ini kita sebut dengan PD eksak. Gitu. Ya, jadi PD ini kita sebut PD eksak kalau ternyata PD ini ruas kirinya itu adalah sebuah diferensial eksak atau diferensial total dari suatu fungsi f yang belum kita ketahui. Ya, jadi ini dikatakan PD eksak kalau dia memenuhi ini. Nah, sehingga kok dia memenuhi itu tadi, ya. Jadi saya tulis ulang saja. Tadi itu kita punya, saya tulis di atasnya ya, kita punya DF gitu. DF itu adalah MDX gitu ya, ditambah NDY yang gitu didefinisikan sesuai definisi tadi. Diferensial total itu adalah del F del X dx ditambah del F del Y dy. Nah, jadi kalau PD kita ini kebetulan ininya adalah DF gitu ya, maka kan PD ini bisa saya tulis jadi DF sama dengan 0. Nah, kalau saya bisa nulis begini, maka PUPD-nya apa? Penyelesaiannya adalah integralnya ini. Nah, ini kalau saya integralkan, kan jadi gini, integral dari DF itu sama dengan C, gitu. Nah, integralnya DF kan F. Gitu. Jadi, selama kita bisa mendapatkan F-nya, maka F sama dengan C itu adalah PUPD dari suatu PD eksak MDX plus NDY sama dengan I. Sehingga saya contohkan dulu ya. Misalnya ada PD seperti ini, Y dx ditambah X dy sama dengan 0.
maka mestinya gitu ya, kita perlu yang perlu kita pikirkan adalah fungsi apa ya yang kalau saya cari diferensial totalnya saya mendapatkan ini. Nah, fungsi ini ini kan bisa saya tulis sebagai y dx ditambah x dy, itu kan bisa saya tulis sebagai turunan dari x kali y. Benar ya, masih ingat ya kemarin kalau saya punya aturan perkalian yang kemarin itu di waktu kita belajar turunan, kalau ada U kali V itu turunannya adalah, nah dulu ditulisnya gini, ddx dari UV gitu kan, itu adalah atau Anda mungkin lebih familiar sama notasi ini, Anda mungkin lebih familiar dengan notasi turunan dari gini, U kali V itu adalah U aksen V plus U V aksen. Jadi kalau saya punya fungsinya adalah X kali Y gitu ya, turunannya kan U aksen, turunannya X saya kalikan sama Y gitu ya, turunannya X kan DX. Jadi ini itu kan bisa saya buat sebagai ini. Ya, jadi turunan dari X kali Y itu kan y dx plus x dy kalau kita ikut aturan perkalian ini, U aksen V plus UV aksen gitu. Nah, karena ini bisa saya tulis seperti ini, berarti gitu ya, kalau saya ditanya ini penyelesaiannya apa, ingat kemarin kita sudah pelajari penyelesaian dari sebuah persamaan diferensial itu adalah hubungan tanpa turunan dari variabel-variabel yang ada di persamaan diferensial itu. Ini variabelnya ada X sama Y. Nah, terus kalau ini masih ada turunannya gitu ya, karena masih ada D-nya. Kalau ini saya integralkan, saya akan mendapatkan XY sama dengan Y. Ini saya integralkan, integralnya DXY itu kan sama dengan C kalau saya integralkan. Nah, integralnya DXY itu XY sendiri. Jadi PD ini itu PUPD-nya adalah ini. Untuk contoh-contoh yang sederhana gini kita bisa langsung lihatnya. Saya punya satu contoh lagi sama sederhananya, X dx ditambah Y dy sama dengan 0 sekarang. Nah, kira-kira apa F-nya? Saya bisa tulis F-nya ini, benar nggak? D dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Coba saya tunjukkan dulu, betul nggak ya turunannya X kuadrat tambah Y kuadrat itu apa betul jadi ini? Gitu. Nah, ingat tadi ini kan diferensial total. Diferensial total tadi artinya adalah diferensial parsial. Jadi diferensial parsial dari diferensial parsial dari X kuadrat plus Y kuadrat terhadap X dx gitu, saya tambah dengan diferensial parsial terhadap Y dari X kuadrat plus Y kuadrat saya kalikan sama dy. Nah, ini masing-masing kalau saya turunkan terhadap X, ini kan jadi 2X, jadi ini 2X dx. Karena yang ini 0, lalu yang ini kalau saya turunkan terhadap Y, gantian yang ini yang jadi 0, ini berarti jadi 2Y dy. Ya, yang kalau persamaan ini saya bagi 2, maka saya akan mendapatkan bentuk seperti PD yang ditulis di sini. Jadi betul kalau gitu, PD ini bisa saya tulis seperti
Nah, kalau saya sudah berhasil menulis seperti itu, maka saya tinggal teruskan. PUPD-nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan C. Ya, jadi sekarang tinggal saya integralkan itu D X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 0. Ini kalau saya integralkan, maka saya akan mendapatkan PUPD-nya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan C. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah kalau saya punya PD yang tidak sederhana seperti tadi, bagaimana saya bisa tahu apakah PD saya itu PD eksak atau bukan? Nah, maka pertama untuk bisa mengenali sebuah persamaan diferensial itu eksak atau tidak, kita bisa menguji dengan tadi yang saya jelaskan di awal. Jadi gini, kalau ini PD eksak, kan berarti ini pasti sama dengan diferensial eksaknya sebuah fungsi, yaitu dia sama dengan del f del x dx ditambah del f del y dy. Berarti kan kalau ini PD eksak, maka harusnya M itu adalah del f del x. Sedangkan N itu adalah del f del y. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa M itu adalah del f del x dan N itu adalah del f del y? Cara memastikannya adalah kita manfaatkan sifat dari turunan parsial kedua tadi yang tadi saya beri, saya tandai di penjelasan saya di awal tadi. Jadi cara mengujinya adalah kita cek gitu. Kalau M tadi itu adalah turunannya F terhadap X, maka harusnya kalau M saya turunkan lagi terhadap Y, hasilnya harus sama dengan turunannya N terhadap X. Kenapa? Karena tadi kan kalau itu kita anggap PD eksak, maka kan harusnya tadi M itu adalah del F del X, sedangkan N itu adalah del F del Y. Jadi kalau M saya turunkan lagi terhadap Y, saya dapat ini kan turunan kedua dari F yang turunan pertamanya ke X dulu lalu ke Y. Sementara kalau N saya turunkan ke X, karena N itu adalah del F del Y, berarti kalau saya turunkan sekali lagi ke X, hasilnya harusnya dia sama dengan M yang diturunkan lagi terhadap Y. Itu. Jadi menguji apakah sebuah PD termasuk PD eksak atau tidak, itu kita lihat apakah persamaan ini terpenuhi atau tidak. Jadi ini alat ujinya PD itu eksak atau tidak. Nah, kalau sudah dibuktikan bahwa dia eksak, lalu bagaimana menyelesaikannya gitu ya, bagaimana mencari PUPD-nya tadi. PUPD-nya bisa dicari dengan langkah pertama, Anda integralkan M itu. Kalau M tadi dianggap sebagai del F del X, maka kalau kita mau cari F-nya, berarti M itu harus diintegralkan tapi parsial terhadap X. Parsial ini maksudnya ketika Anda mengintegralkan terhadap X, anggaplah Y-nya konstan. Sehingga nanti akan didapat F itu adalah integral dari M terhadap X, parsial terhadap X. Nah, karena pada saat kita melakukan operasi ini, Y-nya kita anggap konstan, maka yang biasanya setelah selesai mengintegralkan itu kita tambah dengan konstanta integrasi, kali ini konstanta integrasinya adalah suku dalam Y saja. Ya, kalau Anda lihat lagi penjelasan saya di awal tadi, kalau di fungsi F saya itu ada suku yang hanya memuat variabel Y,
itu ketika saya turunkan terhadap X, suku ini hilang jadi 0 kan. Nah, maka ketika mau saya kembalikan, saya integralkan kan berarti saya balik operasi turunannya tadi gitu ya, saya kembalikan lagi ke fungsi semula. Konstanta integrasinya harusnya adalah suku dalam Y saja. Nah, ini bisa diintegralkan, nanti dapat hasilnya. Ini yang akan kita cari. Dicarinya lewat mana? Dicarinya dengan menyamakan turunan parsial dari F yang baru saja kita temukan ini tadi terhadap Y dengan N. Karena sebelumnya kalau tadi diasumsikan M itu adalah del F del X, maka N kan harusnya del F del Y itu. Jadi nanti Anda tinggal menyamakan saja. Ya, jadi persamaan ini hasilnya tadi yang sudah setelah diintegralkan, turunkan, tapi turunkan parsial terhadap Y. Jadi kalau tadi diintegral parsial terhadap X, sekarang turunkan parsial terhadap Y. Sehingga hasilnya nanti dapat apa? Hasilnya diturunkan parsial ke Y plus G aksen Y. Nah, ini yang disamadengankan dengan N dari PD semula tadi. Ya, sehingga dari persamaan ini Anda akan menemukan G aksen Y-nya. Kalau G aksen Y-nya ketemu, maka cari GY-nya seperti saya bilang tadi, tujuannya adalah cari GY. Cari GY-nya tinggal mengintegralkan hasil yang Anda peroleh. Kalau ini saya tandai dengan persamaan 2 gitu ya, maka persamaan 2 tadi diintegralkan terhadap siapa? Terhadap Y, supaya dapat GY. Kali ini kenapa integralnya nggak parsial? Karena kali ini sudah dijamin kalau tadi ngetesnya benar, ngujinya benar, maka dijamin persamaan yang bintangnya 2 ini tadi pasti fungsinya dalam variabel Y saja. Nah, terus PUPD-nya apa? PUPD-nya ya F yang Anda temukan di langkah pertama tadi, yang persamaan bintang 1 tadi, tapi GY-nya nanti diganti dari hasil yang Anda temukan di langkah ketiga. Gitu. Ya, saya punya beberapa contoh ini. Misalnya kayak gini, ada PD seperti ini. Pertama Anda diminta menguji dulu dia eksak apa bukan. Ya. Kalau mau diuji berarti saya harus cari nih, apa yang harus dicari? Yang harus dicari adalah turunan parsialnya M terhadap X. Turunan parsialnya M terhadap Y dan turunan parsialnya N terhadap X. Jadi gini, kan M itu yang di depannya dx, jadi ini berarti M-nya Y. Terus N-nya berarti ini X plus 2 per Y. Yang kalau saya turunkan nih, M diturunkan parsial terhadap Y. 1 kan? Terus N diturunkan parsial terhadap X. Hasilnya 1 plus 0, karena yang ini, suku ini hanya memuat variabel Y saja. Nah, karena sama nih, del N del Y sama del N del X, hasilnya sama-sama 1, berarti PD kita ini tadi adalah PD eksak. Nah, kalau dia PD eksak, berikutnya Anda diminta menyelesaikan. Menyelesaikannya, tadi langkah pertama saya cari F dari integralnya M parsial terhadap X. M-nya tadi Y. Diintegralkan parsial terhadap X parsial berarti Y-nya dianggap konstan. Jadi hasil integrasinya adalah X kali Y. Ditambah, ini konstanta integrasinya. Konstanta integrasinya sekarang adalah suku dalam Y saja. Ya, ini yang tadi di teorinya tadi ini disebut persamaan 1 tadi. Habis itu, persamaan 1 ini, jadi yang barusan kita temukan ini, kita turunkan terhadap Y. Sekarang diturunkan parsial terhadap Y. XY diturunkan terhadap Y, X-nya dianggap konstan.
Kalau X-nya dianggap konstan, berarti hasilnya nih X saja. Ditambah G aksen Y. Ini turunannya G terhadap Y. Jadi G aksen. Nah, hasil yang Anda temukan ini samakan dengan N. N-nya tadi X plus 2 per Y. Nah, dari menyamakan ini kan kelihatan nih. Ini X sama X sudah. Terus ini di sini ada G aksen Y, di sini ada 2 per Y. Jadi kesimpulannya G aksen Y haruslah sama dengan 2 per Y. Kalau G aksen Y-nya sama dengan 2 per Y, maka kalau saya integralkan ini terhadap Y, saya akan dapat GY-nya adalah 2 ln Y. Nah, saya tadi kan sudah dapat F nih, separuh, sebagian, yaitu XY ditambah GY. GY-nya saya belum tahu. Sampai di langkah ini saya dapat GY-nya. GY-nya 2 ln Y. Maka saya tinggal satukan ini, saya satukan ke sini, sehingga PUPD-nya adalah XY ditambah 2 ln Y. Ini F-nya. Kalau ditanya PUPD-nya apa? PUPD-nya adalah XY ditambah 2 ln Y sama dengan C. Ya, begitu. Saya beri satu contoh lagi gitu ya, untuk lebih memperjelas. Sekarang ada seperti ini PD-nya, kayak tadi caranya dilihat dulu, dicek dulu eksak atau tidak. Sekarang ini M-nya, terus N-nya ini min 2 Y cos kuadrat X. Gitu ya. Terus kayak tadi M diturunkan parsial terhadap Y, gitu ya. M diturunkan parsial terhadap Y. Hasilnya 1 turunannya 0, ini parsial ke Y berarti X-nya konstan, maka turunannya jadi 2Y sin 2X. Karena kalau X-nya konstan, sin 2X ya konstan, ya. Hasilnya. Terus N diturunkan parsial ke X. N diturunkan parsial ke X itu Y-nya sekarang yang dianggap konstan. Nah, ini Anda harus mengingat lagi turunan fungsi komposisi, soalnya ini cos X dikuadratkan. Berarti kan turunannya 2-nya ke depan dulu, jadi min 4 Y cos X kali turunannya cos X. Turunannya cos X adalah min sin X. Min sama min jadi plus. Makanya jadi plus 4 Y cos X kali sin X. Nah, dengan mengingat identitas trigono, 2 sin X cos X itu adalah sin 2X. Maka ini bisa saya tulis sebagai 2Y sin 2X. Ya, jadi saya tambahkan saja yang ini ke sini itu karena identitas trigono 2 sin X cos X itu sama dengan sin 2X. Ya. Sementara yang ini ke sini Anda harus mengingat turunan dari fungsi komposisi gitu. Jadi ini supaya jelas boleh ditulis begini. 2Y kali cos X yang dikuadratkan. Ya, supaya turunannya pangkatnya ke depan dulu. Pangkatnya berkurang 1 terus dikali dengan turunan fungsi di dalamnya. Ya. Nah, ternyata sama, del M del Y sama del N del X-nya sama. Berarti ini PD eksak. Ini PD eksak. Maka kalau dia PD eksak, seperti tadi cara kita menyelesaikan, gitu ya. Nah, kalau tadi saya mulai dari langkah pertama tadi M-nya yang saya integralkan parsial terhadap X. Nah, kali ini saya boleh gitu ya, jadi langkahnya boleh dibalik, N-nya diintegralkan terhadap Y dulu. N diintegralkan terhadap Y. N-nya tadi apa? N-nya tadi ini min 2 Y cos kuadrat X. Diintegralkan terhadap Y berarti kan X-nya dianggap konstan. Jadi hasilnya nanti adalah
min y kuadrat cos kuadrat x plus konstanta integrasinya adalah fungsi atau suku dalam x saja. Terus berarti kayak tadi, kalau ini tadi langkah pertama n diintegralkan ke y, maka langkah kedua f ini diturunkan parsial terhadap x. Nah, kayak tadi turunannya, kalau saya turunkan parsial ke x kan hasilnya ini 2 y kuadrat cos x sin x plus g aksen. Nah, ini harus saya samakan dengan m. Tuh, sebelum saya samakan dengan m, ingat tadi identitas trigono tadi 2 cos x sin x itu sama dengan sin 2x gitu ya. Kalau saya samakan sama m, maka saya tinggal menyimpulkan ini sama ini udah sama, berarti kesimpulannya g aksen x itu sama dengan 1. Ya. Nah, terus kalau g aksen x sama dengan 1, berarti gx-nya adalah x. Ya, nah jadi saya sudah dapat gx-nya, maka saya tahu nanti f-nya adalah min y kuadrat cos kuadrat x, jadi ini tadi, terus ditambah sama gx-nya x. Nah, jadi PUPD-nya adalah f sama dengan c. Jadi saya tinggal tulis ulang ini, saya sama dengankan dengan c. Begitu penjelasan saya, semoga bisa dipahami. Nanti kita lanjutkan dengan jenis-jenis PD yang lain yang kalau diuji dia tidak eksak, tapi bisa kita buat menjadi PD eksak. Itu penjelasan saya. Terima kasih, selamat belajar.